Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Tegar Audriansyah dengan NIM 205-11033. Di sini saya akan membuat video materi edukasi pendidikan agama Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pribadi bertakwa. Pribadi bertakwa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu mengerti ilmu agama. Yang kedua, menegakkan sholat. Ketiga, menjauhi maksiat. Keempat, mempersiapkan bekal hari akhir. Kelima, puasa. Yang keenam, menepati janji. Yang ketujuh, orang bertakwa itu orangnya dermawan. Selanjutnya itu ada kemuliaan orang yang bertakwa. Yang pertama itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan ucapan terima kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dipermudah segala urusan di dunia. Selalu diberi ketenangan. Yang ketiga itu takwa dan kesalehan pribadi. Di takwa kesalehan pribadi ini, kesalehan individual atau pribadi, kadang disebut juga dengan kesalehan ritual. Mengapa demikian? Karena lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan sebagainya. Disebut kesalehan pribadi karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Sementara pada saat yang sama mereka tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, kesalehan jenis ini ditentukan berdasarkan serba formal atau yang hanya mementingkan hablum minallah, tidak disertai dengan hablum minnas. Yang keempat, takwa dan kesalehan sosial. Takwa dan kesalehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong dengan concern atau dengan tujuan terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan seterusnya. Kesalehan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesalehan yang tak cuma ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa maupun haji, melainkan juga ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga yang merasa nyaman, damai, tentram, berinteraksi dan bekerja sama dan serta bergaul dengan orang tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama itu ada pengertian iman, Islam, dan ihsan. Pengertian iman itu sendiri merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya yang diyakini dalam hati, yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Yang kedua, ada pengertian Islam. Pengertian Islam itu secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Dengan pengertian sebagai berikut akan saya bacakan satu persatu. Asalmu artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang membawa kedamaian dari setiap muslim, hendaknya menjaga perdamaian.
Yang kedua, aslama. Aslama sendiri mempunyai arti taat atau berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Yang ketiga ada istaslama, artinya berserah diri juga. Yang keempat mempunyai, yaitu salim, mempunyai arti bersih dan suci. Ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Yang kelima, salam, artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan agama Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang ketiga itu ada ihsan. Pengertian ihsan itu sendiri adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Yang selanjutnya itu ada relasi antara iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena iman itu merupakan keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu ada pengertian insan kamil. Insan kamil secara harfiah dapat diartikan sebagai manusia sempurna. Sedangkan insan kamil secara istilah itu bermakna sebagai manusia yang sempurna secara sifat namun bukan secara fisik ya. Yang terakhir itu ada pendidikan Islam untuk membentuk insan kamil. Yang pertama itu ada berfungsi akalnya secara optimal, yakni akal yang berfungsi itu dapat mengetahui segala perbuatan baik seperti adil, jujur, berakhlak sesuai dengan esensinya dan merasa wajib melakukan itu. Jadi Islam itu selalu mengajarkan kita untuk berbuat adil, jujur, dan berakhlakul karimah. Yang kedua, berfungsi intuisinya. Intuisi dalam pandangan Ibnu Sina disebut jiwa manusia. Menurutnya, jika yang berpengaruh dalam diri manusia adalah jiwa manusia, maka orang itu hampir menyerupai malaikat dan mendekati kesempurnaan. Mengapa demikian? Karena manusia itu sendiri pada dasarnya oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Yang ketiga itu mampu menciptakan budaya sebagai bentuk pengalaman dari berbagai potensi yang terdapat pada dirinya sebagai insan. Manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu mendayagunakan seluruh potensi rohaninya secara optimal. Yang keempat, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan, yaitu manusia termasuk makhluk yang mempunyai naluri ketuhanan atau fitrah. Maka ia cenderung kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan dan mengimaninya. Sifat-sifat tersebut menyebabkan manusia menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Maka dari itu, kita sebagai wakil Tuhan di muka bumi, kita sebaiknya untuk berbuat yang baik-baik saja dan selalu mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Mungkin demikian yang materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.